Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang definisi taubat, dalil-dalilnya, dan tata cara taubat. Definisi taubat secara bahasa atau at-taubah berasal dari kata bawat yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya ia kembali dari dosanya. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa itu. Melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatannya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Dalam hakikat taubat, yaitu perasaan hati menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Inilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi, sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum dianggap bertaubat. Mengapa seseorang dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari dosa yang sebelum-sebelumnya yang ia perbuat dan ia tanamkan dalam hatinya dalam makna taubat sebelum diucapkan lisannya. Beberapa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang mengancam bagi pendosa. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimismenya kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang taubat adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Tata cara taubat dalam Islam. Ada beberapa cara untuk bertobat dari kesalahan dosa yang telah Anda perbuat. Apabila dosa atau kesalahan Anda perbuat termasuk dalam dosa kecil, maka Anda perlu untuk bertobat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu beristighfar padanya. Namun, apabila dosa yang telah Anda perbuat itu besar, maka cara bertobat yang harus Anda lakukan ialah dengan sholat taubat dengan tidak mengulanginya lagi. Dan Anda juga harus paham dan juga mengerti tata cara taubat dengan tulus dan sungguh-sungguh ingin bertobat hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut cara bertobat dan langkahnya. Yang pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh. Jika Anda ingin bertobat, maka Anda sebaiknya untuk menyesali segala perbuatan yang telah Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena sebuah penyesalan sendiri ialah hakikat yang bertobat. 2. Meninggalkan dosa zina dan semua pemicu. Tentu saja untuk meninggalkan sebuah dosa tersebut Anda harus meninggalkan perbuatannya. Selain itu Anda harus meninggalkan dan menjauh dari segala pemicu dari dosa zina tersebut. Yang ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Dalam makna tidak mengulang kembali, yaitu tidak mengakui kesalahan dan meninggalkan segala pemicu dari zina. Cara bertobat selanjutnya ialah tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Yang keempat, dekatkan diri dan banyak beribadah. Cara tobat yang
sangat disarankan tentu saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang kelima adalah sholat taubat. Sholat taubat ini bisa Anda lakukan dengan 2 rakaat dan juga niat dalam hati. Niat yang Anda ucapkan hanyalah niat untuk sholat taubat dan mohon ampunan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunan kepada Allah juga bisa dilakukan dengan sholat taubat ini. Pada saat melakukan sholat taubat, maka Anda harus telah berjanji tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.